Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Fauzin MAG MPD, disilakan. Terima kasih Pak Syaifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua DPW APAI Provinsi Jawa Tengah, Beliau Dr. Calon Haji, mudah-mudahan Haji Syaifuddin, sekretaris, dan juga pengurus yang lainnya yang diberi kesempatan kali ini ada Pak Fadl, Pak Eko, Mas Aziz, Bu Muslimah, dan anak-anakku semuanya, pengurus Rohis Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Allah kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka mempersiapkan kegiatan pesantren Ramadan Rohis Indonesia. Ya, dan ini tindak lanjut dari pesantren Ramadan Rohis Provinsi Jawa Tengah. Ini sebuah tahapan yang luar biasa yang dulunya diawali di tingkat kota. Ya, tingkat kota, tingkat provinsi itu tingkat provinsi, dan sekarang tingkat Indonesia. Ini merupakan anugerah sekaligus peluang dan tantangan bersama-sama, wabil khusus dari Rohis dan juga dari DPW APAI yang diberikan amanat dari Kementerian Agama RI yang dipercayakan kepada DPW APAI Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan lancar semuanya dan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul umat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak yang kami hormati, kami banggakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kegiatan ini merupakan tindak lanjut sekaligus pengembangan program Rohis yang dulu digagas oleh teman-teman dari guru PAI melalui APAI, melalui KKD, MGMP, baik di SMP, SMA, SMK. Nah sekarang sekaligus bergabung bersama-sama dan memanfaatkan dan sekaligus sebagai syiarnya di MAJT. Ini kolaborasi yang luar biasa juga disupport oleh TVQ awal-awal kegiatan, dan kita sekarang disupport juga oleh Pemda, juga oleh Dinas dan juga Kementerian Agama. Tentunya kegiatan ini sekaligus menjadi arena belajar. Nanti para siswa akan belajar dengan Pak Syaifuddin ini, beliau itu luar biasa. Bu Muslimah, itu juga Pak Heri Nugroho, kemudian Pak Eko, Pak Fadl, Pak Aziz, itu punya talenta masing-masing. Dan itu kalau nanti kalau ketika pas melakukan kegiatan, banyak peluang ilmu dan pengalamannya. Oleh karena itu, ini menjadi peluang yang sangat berharga untuk para siswa dalam rangka untuk mengembangkan potensinya sekaligus mengambil pengalaman. Wabil khusus yang sekarang berada di tengah-tengah kita, yaitu Kota Semarang. Memang event di Semarang, di Jawa Tengah ini, selain kegiatan ini, besok juga sekitar akhir tahun ini, sekitar September, November, akan diselenggarakan juga MTQ nasional di Kota Semarang. Dan ini juga menggerakkan guru PAI dan para siswa PAI. Oleh karena itu, terus dikembangkan, dimanfaatkan peluang ini. Selanjutnya, terkait dengan sekarang para siswa, ini sangat diharapkan juga aktif di dalam terkait dengan lingkungan sesama. Dan mungkin sudah melihat ini yang namanya di televisi, di media sosial luar biasa. Ada yang mohon maaf, guru kok berani dengan guru, siswa kok berani dengan gurunya. Ini perlu nanti ditepis dengan buat kegiatan pesantren Ramadan ini, bahwa anak-anak itu menjadi generasi yang taat pada gurunya, sayang pada sesamanya, pada juga hormat pada taat pada orang tuanya. Sekaligus terkait dengan lingkungan, mungkin juga lihat di Aceh, Sumatera Utara, Barat, ini kan terjadi yang namanya kebanjiran. Tidak lepas dari peran lingkungan kita, bagaimana peran kita sebagai khalifah bid'at, ada yang sebagai guru, sebagai siswa, juga terlibat di dalamnya dalam rangka untuk
ya menanam pohon, melawatnya, dan juga membersihkan. Dan ini kegiatan kita bersih-bersih masjid yang nantinya sebelum kegiatan ini juga menjadi ikon yang perlu kita pertahankan dan terus kita kembangkan bersama-sama. Selanjutnya, para siswa juga tidak ketinggalan terkait dengan IT-nya yang tentunya menyangkut dengan yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di APAI ini sangat berharga terkait dengan murotal, animasi murotal ini sangat berharga sekali dan nanti akan di launching bersama-sama dalam kegiatan eh, pesantren Rohis Indonesia ini. Selanjutnya nanti kami juga sangat mengharapkan sekali untuk teman-teman Rohis ya untuk belajar sekaligus kekompakan, soliditas karena kegiatannya kan mulai tanggal 4, 5, 6, 7 ya. Nah tentunya persiapan ini kan sangat membutuhkan waktu ya toh. Nah ini koordinasi komunikasi terus dijalin. Jangan menunggu diinformasikan dari gurunya ya, misalkan ada informasi apa, komunikasi apa terus dikembangkan. Begitu juga terkait dengan kegiatannya karena nanti ada tentang wakaf dan juga lingkungan. Nah, kami sangat mengharapkan anak-anak yang di Rohis sudah memulai juga terkait dengan gerakan wakaf uang di sekolahnya. Dan juga ekoteologi, agak spiritual, senang-senang bersih-bersih, nanam tanaman dan lain sebagainya di lingkungan sekolahnya. Sehingga akan menjadi contoh bagi teman-teman yang nanti menjadi dalam perkemahan dalam pesantren Ramadan ini. Sekaligus kita juga punya dokumen yang sangat berharga yang nanti bisa dikembangkan bersama-sama dan syukur bisa diikuti, dicontoh oleh Rohis di provinsi se-Indonesia yang dimunculkan dari kegiatan kita di MAJT ini. Ini sedikit yang urung rembuk yang perlu kami sampaikan dan kami sangat berterima kasih sekali kolaborasinya, perannya yang luar biasa, terkonsisten Pak Heri, Pak Saifuddin, Pak Fadol, Pak Eko, Bu Muslimah, Pak Aziz, dan teman-teman yang lainnya yang tadi juga lembugan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, memudahkan hajat kita semuanya dan sehat walafiat dan momentum Ramadan sebagai basis untuk pengembangan sekaligus momentum meraih ya yang terbaik dalam konteks Ramadan adalah Lailatul dan kebaikan yang sangat berharga untuk kita semua. Insya Allah dengan kebaikan yang kita berikan, Allah akan lebih memberikan kebaikan bagi kita. Apalagi anak-anak meraih cita-citanya, butuh support, butuh doa, butuh dukungan, dan butuh pengalaman yang sangat berharga ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk melakukan koordinasi dan mohon maaf karena setelah ini harus ke LPMP untuk melanjutkan kegiatan dan mudah-mudahan lancar berkah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kepastian terlalu banyak mohon maaf. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yang terhormat pula Kapkanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kapit Bina Pengendali Haji dan Umroh Bapak Kiai Haji Abdul Jalil, yang kami hormati para wakil dekan. Alhamdulillah ini wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3 bisa hadir semua. Yang kami hormati seluruh panitia dan yang kami muliakan seluruh peserta, para yai, ibu nyai, para ustaz, seluruh peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh profesional angkatan kedua tahun 2026. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, kesempatan dan kenikmatan iman wal Islam. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan membawakan berkah untuk kita semua. Iya benar.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebelumnya mohon maaf Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang yang kami hormati, yang kebetulan sedang dalam daring, yang nanti akan memberikan sambutan secara daring. Bapak Kementerian Kanwil Agama, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, masih belum familiar, yang kebetulan diwakili oleh Bapak Kiai Abdul Jalil, para wakil dekan Fakultas Dakwah, para peserta sertifikasi pembimbing haji dan umroh profesional angkatan kedua Kementerian Haji dan Umroh bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Wali Songo, dalam hal ini dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya diri kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi pembimbing haji profesional. Kepada Bapak Dekan bahwa pelaksanaan kegiatan sertifikasi pembimbing haji profesional kali ini itu betul-betul di dalam kondisi yang sangat luar biasa sekali. Semula kita mengagendakan kegiatan ini tanggal 23 Januari, tetapi karena kondisi kita harus hunting peserta promosi, ya. Ternyata kalau itu digunakan untuk kegiatan ini tidak impas. Apapun yang terjadi, pokoknya tanggal 1 Februari harus terlaksana, karena kasihan kalau ditunda-tunda. Makanya alhamdulillah pada tanggal 1 Februari 2026 ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan sertifikasi haji ini dengan jumlah peserta hingga detik-detik terakhir. Saya katakan detik-detik terakhir karena kemarin siang kita diskusi masih sekitar 44. Alhamdulillah sekarang ini kami laporkan kepada Bapak Rektor, pada Bapak Dekan, bahwa peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi haji profesional pada kesempatan kali ini adalah sejumlah 46 peserta. Mudah-mudahan seluruh peserta nanti diberi kesehatan, diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu sehingga nanti semuanya lulus semuanya. Itu yang kami harapkan, seperti itu. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada para tim yang telah bekerja keras sehingga terlaksana kegiatan kali ini, dan selebihnya nanti kami memohon kepada Bapak Rektor untuk bisa membuka kegiatan, memberikan sambutan terhadap kegiatan ini sekaligus membuka acara kegiatan sertifikasi pembimbing haji profesional. Itu yang bisa kami laporkan, dan kurang lebihnya mohon maaf.
Tugas kedua bisa kita mulai yang sempat tertunda. Dengan takdir Allah kita dipertemukan selama kurang lebih 6 hari rasa 6 jam. Nah, ini dicatat Pak Yai punya ini. Ya. Insya Allah syaratnya panjenengan tanggalkan seluruh atribut-atribut yang selama sebelum kesini nempel. Ada panggilan Pak Yai, ada panggilan Bu Nyai, ada panggilan jabatan, status yang nempel. Nah ini selama kurang lebih 5 atau 6 hari ini ditanggalkan. Insya Allah di sini kita main-main, tapi insya Allah dapat ilmu. Karena pendekatan yang kita gunakan di dalam sertifikasi ini adalah bahasa kerennya andragogi, pendidikan orang dewasa. Dan kami sudah berusaha menghadirkan narasumber sesuai keahlian masing-masing. Hadir dengan kita guru saya Bapak Dr. Kiai Haji Syifaul Anam. Nah, ini guru saya di bidang falak. Di bidang falak. Jadi kalau ada apa-apa saya jadinya ke beliau ya. Saya nggak grogi karena ini kaitannya haji Pak Syifa ya. Tapi kalau saya suruh ngomong falak saya grogi di depan Pak Falak. Syifa. Okay. Jadi insya Allah mudah-mudahan 46 peserta ini selama serasa 6 jam tidak terasa dan japa mantranya adalah lulus semua. Syarat dan ketentuan berlaku. Loh, ini penting ini. Syarat dan ketentuan berlaku ini. Ini sedikit saya kenalkan beliau yang tadi nyampaikan ini monggo berdiri Bapak Kiai Haji Komarudin MAG, menikah Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah. Yang paling ujung Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Sattar MAG, ini yang paling terkenal dengan jenengan. Nomornya jenengan disimpan semua oleh beliau. Ya, ini Wakil Dekan 2, urusan administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Kemudian yang ketiga ini satu-satunya perempuan di Fakultas Dakwah, pimpinan Ibu Dr. Hajah Umul Barara, Wakil Dekan 3, bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Kemudian ini Bapak Haji Muntoha MM, beliau Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah. Kemudian ini hati-hati, ini malaikat Israel ini, roket atletnya Serbibas. Ini hati-hati Ibu jenengan ya dengan Bapak Abdul Karim, ini yang nanti ngurusi absen, presensi. Baik-baik dengan beliau. Kemudian di belakang ada teman mahasiswa Mas Mafaza dan Mas Tia ya. Pak Dr. Abdul Rozak nanti insya Allah bergabung ya. Ini nanti yang akan bersama kita di pelatihan apa tadi coba mantranya Bapak Ibu? Oh itu nanti serasa 5 jam atau 6 jam ya. Ini penting. Insya Allah. Wah rak kroso, ngerti wis meh mulai. Bahkan kemarin ada yang nggak mau pulang, mau nganggur. Yang ngapunten Pak Rektor. Jadi mudah-mudahan proses ini bisa kita jalani bersama ya. Nah, izinkan untuk mengakhiri sambutan dan laporan kepada Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor atas kerawannya melalui Zoom untuk nanti mohon berkenan dengan sambutan dan membuka acara ini. Kemudian dilanjutkan penyampaian materi. Dan masih ingat, masih di hadapan mata ketika beliau jadi dirjen. Yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu semua hadirin yang sekarang jadi peserta Sertim Haji Profesional angkatan kedua, kembali kayak pom bensin. Seharusnya 22 ya. 22 ada jadwalnya nggak tumpuk semuanya untuk eviden. Tapi mungkin 2 lagi, nah ini nilainya nanti gimana? Di jadwal saya tumpuk, kalau ada jadwal saya tumpuk karena untuk eviden ekin, sehingga nanti akan tercatat. Kalau malaikat tanya buka aja nanti di situ ada semua. Salawat serta salam kita kunjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama
kami mohon maaf karena Pak Kanwil nggak bisa hadir secara langsung karena memang barengan beberapa kegiatan Jawa Tengah ini sudah mulai bimbingan manasik haji, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Yang kedua kalinya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor yang berkenan membimbing, membina calon-calon pembimbing ibadah haji profesional. Dan ini merupakan luar biasa. Jawa Tengah harus pembimbingnya profesional lebih banyak daripada yang lain dan berkualitas daripada yang lain. Dan ini pula kami selaku user telah merasakan pembimbing yang melimpah, sehingga kita ketika membutuhkan SDM yang profesional dalam bimbingan ibadah, kita enggak menemukan kesulitan sama sekali. Yang ketiga, kami berharap bimbingan ini, pelatihan ini akan menjadikan pelatihan menjadi tonggak awal bagi para peserta, agar kita kalau tadi sudah dimulai nol, kita juga mulai nol, luruskan niat. Kalau tadi kan targetnya beda-beda sih. Kalau panitia itu targetnya lulus semuanya. Tapi kalau saya, nanti kalau lulus semuanya nggak ada yang remedi dong. Yuk, pantasnya kalau saya punya mahasiswa, ada yang tak pepetnya meh tak lulus. Jadi mahasiswa jangan dikasih lulus semua, nanti wah ini bapak ini mau kan gampang enak ini, digampangkan kan? Tapi jangan-jangan nanti saya termasuk orang yang hampir tidak lulus. Namun yang berarti kita akan mengalami penggalian, pengkayaan sebuah ilmu. Bukan berarti bapak ibu semuanya yang peserta ini kurang ilmu kan? Saya yakin insya Allah ilmunya sudah luar biasa. Namun ada beberapa hal yang mungkin kita matchkan, kita kombinasikan dengan yang lain. Andaikan bapak ibu semuanya tidak disertifikasi, insya Allah ilmunya sudah cukup dan lebih hanya untuk membimbing jamaah haji dari tanah air sampai ke tanah suci. Namun kesempatan kali ini sertifikasi ditujukan untuk menjaga insan profesional. Namanya profesional itu mereka diakui keilmuannya dan diakui keahliannya dan diakui skillnya, sehingga profesional mereka itu memang speak dalam arti kita itu sebagai orang yang memang benar-benar memahami, bukan hanya sekedar kiranya, tapi memang benar memahami. Kalau mengambil keputusan pasti ini kita yakin yang kita ambil langkah ini adalah benar sesuai dengan syariat maupun benar sesuai dengan aturan. Karena di haji itu selain kita mentaati regulasi-regulasi yang berlaku baik di tanah air maupun di tanah suci, kita juga lebih syariat yang kita tentukan. Maka muncullah yang namanya pembimbing haji profesional. Jadi agar para jamaah haji bisa melaksanakan ibadahnya sesuai dengan syariat agama dan tidak melanggar ketentuan peraturan regulasi yang ditentukan oleh negara Republik Indonesia maupun negara Arab Saudi. Dinamika regulasi luar biasa, sehingga akan mempengaruhi bagaimana ketika kita harus menetapkan
langkah-langkah untuk menuju syariat bagi para jamaah haji. Kalau Bapak Ibu bisa melihat kondisi-kondisi sekarang, maka itulah tantangan para peserta pembimbing ibadah haji profesional ini. Ada murur, ada tanazul, ada dam, dan lain sebagainya, maka itu merupakan tantangan. Dan tantangan inilah nanti yang akan menjawab dan akan menjabarkan kepada jamaah haji adalah Bapak Ibu semua. Maka sampai nanti Bapak Ibu semuanya punya tanggung jawab penting, ucapannya tinggi. Tapi kalau saya lihat, cari sertifikat nanti, kalau ada rekrutmen petugas nanti saya bisa ikut. Harapan saya bukan hanya untuk itu. Sertifikat itu adalah suatu hal yang memberikan label bagi Bapak Ibu untuk sah bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan bimbingan ibadah haji. Malah justru lebih utama itu di tanah air. Apa artinya punya sertifikat profesional, tapi kalau hanya nunggu pengumuman rekrutmen? Maka kami juga berharap pulang dari BIMTEK ini, sertifikasi ini, kami berharap di kampung halaman masing-masing segera langsung bertindak. Pas ini kebetulan musim bimbingan manasik haji, dan di sana ada buka para pembimbing yang punya sertifikat pembimbing ibadah haji profesional. Jadi ini harapan-harapan kami, dan sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Rektor dengan memberikan, mensaksikan, menyiapkan SDM untuk pembimbing ibadah haji profesional. Akhir kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Fauzi, MAG, saya hormati Kepala Kantor Kementerian Haji Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kabid, dan saya hormati para wakil dekan, para prodi dan segenap panitia yang saya banggakan, dan saya hormati saya tadi para peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional angkatan kedua yang berbahagia. Mengawali kesempatan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curah rahmat dan limpahan karunia kita semua bisa hadir di sini berkumpul dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional angkatan kedua dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, bertahan dan kesuksesan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentu saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik karena masih dinas. Itu kemarin sejak Kamis sampai Sabtu kemarin itu di Medan, lalu hari ini di Jakarta, yang di sore baru ke Semarang. Itu tidak memuliakan hormat
saya kepada semuanya, mohon maaf yang saya besar-besarnya. Dan itu tidak mengurangi kualitas dan bobot dari sertifikasi. Bapak yang saya hormati, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu bukan hanya soal administratif dan teknis, tetapi ia merupakan amanah besar yang menyangkut kesempurnaan ibadah, keselamatan dan tentu kekhusyuan jemaah. Nah, dalam konteks inilah peran pembimbing manasik menjadi sangat strategis dan sangat menentukan. Jadi urgensi pembimbing tidak bisa dipatahkan baik dari dimensi syariah maupun dimensi teknis ataupun dari dimensi yang lain, karena begitu strategisnya posisi ini. Ya, tentu dengan melihat konstruk dari jamaah yang hampir semuanya itu, kalau hampir semuanya 80% lah kira-kira itu dari masyarakat yang tidak mengerti apapun, bahkan jangankan pergi ke Jakarta, jangankan pergi ke Mekah, pergi ke Jakarta pun mungkin belum pernah. Ini ini pertama. Yang kedua ya terkait dengan soal geografisnya. Ini ibadah ini dilaksanakan di Arab Saudi, tentu mereka yang punya persepsi yang ya secara psikologis dan sebagainya minder ataupun ya was-was. Nah, kehadiran pembimbing itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan oleh mereka. Dan saya bersyukur karena ini dipercaya oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk menyelenggarakan sertifikasi manasik profesional dan kedua yang sejak beralih dari Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama sudah berkali-kali, puluhan kali ya. Ini baru 2 kali. Dan ini kedua ini bisa memberikan lebih setelah haji itu fungsi khusus kementerian. Tetapi yang saya hormati ya, kalau kita baca tadi yang saya sampaikan bahwa pembimbing manasik itu bukan hanya sekedar pengajar tata cara ibadah yang ini dipersepsikan oleh orang itu semuanya, tetapi lebih dari itu dia juga memiliki posisi peran sebagai penuntun spiritual jemaah. Posisi-posisi ketika mereka secara psikologis, was-was itu, fungsi pembimbing itu menjadi sangat penting, penuntun spiritual ya, dengan mempersiapkan sebelum puncak haji, doa-doa istighosah ya, memperkuat keimanan pasrah kepada Tuhan Allah SWT itu menjadi sangat strategis sehingga membuat perencanaan sebuah ritual haji yang sangat baik. Yang kedua, dia juga bisa menjadi pendamping psikologis khususnya bagi jemaah haji. Jelas ya, orang tua itu biasanya waswasnya jauh lebih tinggi daripada anak muda. Anak muda sih bisa komunikasi, bisa belajar. Orang tua itu mesti kalau tidak kenal itu mesti agak susah ya berkomunikasi. Maka fungsi pendamping psikologis yang diperankan oleh pembimbing itu juga menjadi krusial. Yang ketiga juga penjaga ketertiban dan disiplin ibadah. Pembimbing itu ya khususnya ibadah itu ya paling tidak ya mengajak disiplin ibadah ya, mengajak persiapan apabila di haram misalkan butuh transportasi ya, itu harus disiapkan dengan baik dan tertib sehingga berjalan dengan baik. Disiplin dalam itu. Tapi tentu dengan melihat kondisi jemaah. Yang keempat juga bisa menjadi jembatan antara jemaah dan penyelenggara kita dalam panitia ya. PPIH kalau menjadi misalkan petugas haji ya, dimintai jemaah pembimbing ibadah lokalnya juga bisa menjadi jembatan yang sangat baik untuk PPIH ataupun biasa nasional maupun PPIH Saudi. Ini perannya memang
sangat strategis ya. Kalau ini sekitar bagaimana saya gaji di umroh saja, itu saya rasa ya tidak begitu krusial menurut saya, tetapi yang penting. Oleh karena itu, ya karena fungsinya lebih banyak, sangat strategis, urgent, ya, maka pembimbing manasik haji itu harus memiliki kompetensi yang terstandar, ya, harus memiliki pemahaman fikih yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, serta sikap profesional dan berakhlak al-karimah, ya, berakhlak al-karimah. Tentu ini ya, kalau pesertanya DPI dimensi fikihnya oke, tapi dimensi yang lain yang perlu di ya itu penting, komunikasi, kemudian namanya membaca situasi dengan baik, perkembangan update informasi yang sangat penting itu juga perlu dilakukan. Psikologi secara individual maupun sosial itu menjadi bahan yang sangat penting. Dan penguasaan dan masa itu menjadi proses. Karena itu ya sertifikasi ini memastikan itu semuanya. Kalau yang bagi yang mereka sudah menguasai pikir di luar kepala, itu adalah salah satu modal yang sangat kuat untuk pilar yang pertama. Yang kedua tentu yang lain supaya bisa memperkuat semuanya itu. Juga sertifikat ini ya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pemimpin manasik haji dan umroh. Ya, kalau ada materi sifatnya refreshment ataupun apa namanya ya, yang mengingat kembali kan mazhab fikih lalu disesuaikan dengan kondisi mutakhir keadaan material sosial dan lain. Kemudian yang kedua ya menjamin kompetensi dan profesionalisme. Ya, jadi misalkan pembimbing mau ngajak ke memerintahkan sholat pada kelompoknya jemaahnya, tapi dia malah tidak pergi ke haram, kan? Tidak profesional dengan contoh yang baik profesional. Dan ketiga yang tentu menyerahkan standar pembinaan jemaah. Kalau ini disiapkan untuk pembimbing haji ya tentu biar standar. Tapi kemampuannya beda-beda dulu, ada yang beda. Sertifikasi ini bagian dari pengalaman itu semuanya. Yang keempat yaitu memberikan perlindungan kepada jemaah agar mendapatkan pelayanan pimpinan yang benar dan bertanggung jawab. Jadi soal mazhab sih itu terserah ya, kan nanti akan berhadapan di sana. Yang mazhab tarbiyah ada yang tarbiyah, sementara pemerintah memandang non tarbiyah itu perlu sangat penting posisinya. Ya, maka apa namanya ya ini tidak bisa dipungkiri dengan soal keyakinan. Makanya ya nanti tarbiyah bila fungsi pembimbing menjadi sangat penting. Ya, dan ini kan ada tadi bagaimana mitigasi ketika dalam satu kelompoknya ini ada dua aliran dengan tarbiyah dan aliran non tarbiyah. Ini bagaimana manage itu dengan sangat baik. Itu menjadi modal yang penting dalam konteks sertifikasi pembimbing manasik ini. Ya soal yang tadi sampaikan bahwa sertifikatnya soal lain ya, karena itu ada wujud konsekuensi dari kalau sudah tersekat berarti Bapak Ibu semuanya sudah terstandar sesuai dengan standar yang dipatok. Karena sudah punya, kalau dalam bahasa mengemudi ya sudah punya SIM lah. Jadi ketika nanti jalan ya aman. Ya, kalau ada polisi yang masih berkaitan untuk masalah sehingga sertifikat ini atau sertifikat yang diperoleh peserta ini bukan saja sekedar dokumen administratif, tetapi juga rekognisi atau pengakuan
atas kompetensi sekaligus komitmen moral untuk melayani jamaah dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Itu ya saya tadi ucapin. Jadi kalau saya sampaikan, pertama adalah komisi pengakuan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah dari dimensi penilaian itu sudah diakui, sudah lulus, sudah bisa bimbing yang santai dan profesional. Yang kedua ya itu wujud komitmennya moral bahwa ini harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Nah, kami berharap melalui kegiatan sertifikasi ini akan terhadir pembimbing masuk haji dan umroh berilmu dan berintegritas. Karena banyak juga selama kami dari Dijen itu juga keluhannya justru jamaah itu letaknya dari pembimbing, ya, merasa tidak diwongke, merasa diabaikan, tidak diperhatikan, maka semua itu butuh itu. Bagaimana kondisi integritas ini bisa misalkan keadaan posisinya jamaah tidak mengerti, kita tolong diantar untuk misalkan sholat duha atau sholat tahajud misalkan. Ya, ini harus punya alur, punya sampai ya. Juga kami berharap melalui kegiatan sertifikasi ini ya, tentu para pemimpin ini mampu memimpin sadar yang mampu mungkin nanti di aspek psikologinya tapi orang yang psikologinya pemahaman atau orang yang orang punya karakter yang berbeda itu ada titik yang harus dipelajari dari setiap penguasaan pikir. Lalu juga kami harapkan juga adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi. Ini penting. Regulasi itu menjadi sangat penting ya untuk memastikan kelancaran dan pelaksanaan pembimbingan. Teknologi juga sama ya Pak. Karena nanti alat itu nanti 2030 kan visinya Arab Saudi kan sudah luar biasa. Kita wujud teknologi yang canggih dan nanti sudah sampai musbah semua atau program serta undang akan bisa tercatat. Waktu itu bagian dari teknologi. Pembimbing pasti akan berhadapan dengan jamaah. Bagaimana cara paling terdaftar ke untuk bisa berapa? Itu menjadi sangat penting. Selain ada jadwal resmi dari pemerintah, kan kalau aku biasanya setiap hari mulai harus bagaimana cara mendaftarkan di musuh itu ya, atau musuh masa itu untuk bisa terjadwal jam sekian itu harus disiplin di situ ya. Nantinya yang banyak ini tapi itu tidak penting. Karena para kiai itu harus bisa mempraktekkan teknologi informasi yang situ. Terakhir tentu kami yang menjelaskan akhlak yang baik bagi jemaah. Jadi itu berupa halaman gitu. Tapi kalau sedikit di soal lain ya, kalau insya Allah lagi semuanya 100% atau tentu itu insya Allah kalau tak lulus jadi mungkin ya nanti harapan saya tidak lulus. Saya diberikan ini tambahan berusaha memuaskan atau ini bukan soal rumah sakit tapi ada dimensi yang lain dijadikan pertimbangan oleh manusia. Dan saya itu ya ada beberapa hal bukan ini nanti kita dari setelah saya diberi tema problematika penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Ini di sini ada Pak Kabin Afrika acara maka nanti beserta dia Pak nanti kita akan menunjukkan dari yang akan saya sampaikan dengan pengalaman. Walaupun karena saya memulai haji 4 tahun ya, terus sekjen itu ya jadi anggota research, kemudian ada Mustasyar Haji tahun 2023
antisipasi mitigasi risiko karena nantinya problematika dari kebutuhan kesehatan nanti juga mitigasi itu menjadi bagian dari calon pemimpin masih. Saya demikian, terima kasih dan dengan mohon Allah SWT kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh profesional angkatan kedua yang dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Haji dan Umroh dengan Universitas Islam di Wali Songo Semarang, saya nyatakan dibuka secara resmi dengan bersama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kalau memang mau pikir balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami terima. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kegiatan sertifikasi pembimbing berhaji dan umroh profesional dan mudah-mudahan bisa betul-betul merasakan terasa 6 jam.